Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu, perkenalan, nama saya Parwas Dairawati. Saya dari kelas F, yaitu peserta PPG, yaitu ingin menanyakan kepada Ibu tentang eksplorasi penyebab masalah. Di sini masalah yang saya identifikasi yang pertama yaitu model pembelajaran. Guru masih menggunakan metode ceramah saja di dalam pembelajaran. Itu bagaimana menurut Ibu? Mungkin yang pertama sarana dan sumber belajar yang tidak mendukung, kemudian kompleksitas materi ajarnya, kemudian karakteristik materi ajar yang masih bersifat hafalan dan fakta, kemudian bisa saja materinya tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Jadi sebaiknya guru itu di dalam mengajar di dalam kelas ataupun proses pembelajaran sebaiknya menggunakan mode-mode pembelajaran seperti tanya jawab, penugasan, dan materi yang diajarkan itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak sehingga tidak monoton saja, tidak materi itu saja yang diajarkan, sehingga pembelajaran kalau banyak modelnya yang digunakan, pembelajaran lebih menarik, anak lebih aktif, dan anak terangsang untuk berpikir kritis. Ya, berarti selama di dalam mengajar, guru itu jangan hanya menggunakan metode sama saja ya. Iya. Tapi harus bervariasi. Bervariasi, ya. Baiklah, pertanyaan yang kedua yaitu Bu, kelompok media pembelajaran. Di sini guru tidak menggunakan teknologi saat melakukan pembelajaran. Itu bagaimana Bu? Mungkin yang pertama penyebab utamanya gurunya memang gaptek. Kemudian mungkin sinyal wifi atau jaringan yang belum stabil, belum masuk ke sekolah itu, ataupun siswanya belum menggunakan gadget. Jadi gimana mau menggunakan aplikasi yang yang mengikuti zaman sekarang ini, teknologi sekarang ini, sedangkan gurunya saja belum bisa mengaplikasikan, apalagi muridnya. Misalnya saja contoh kecil, misalnya guru mau menjelaskan pakai laptop, infokusnya kurang, nggak ada infokus, jadi mau mengajar itu belum maksimal, sehingga ya jadi teknologi yang akan diajarkan tuh belum maksimal, belum bisa diajarkan di sekolah itu karena infokusnya mungkin cuma satu di satu sekolahan. Harusnya kan harus disediakan di setiap 6 kelas misalnya, harus punya semua. Jadi maksimal, lebih maksimal dalam mengajarkan teknologi pembelajaran itu. Ya. Baiklah Bu, pertanyaan yang ketiga yaitu aktivitas proses pembelajaran. Di sini selama proses pembelajaran berlangsung, siswa itu lebih banyak pasif, lebih banyak diam, seperti itu nah Bu. Bagaimana Bu solusinya atau bagaimana cara, apa penyebab dari masalah tersebut? Mungkin yang pertama, siswa itu belum paham dengan materi yang kita ajarkan atau tidak mengerti apa sih pelajaran hari ini. Karena apa? Karena mungkin gurunya materinya tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Harusnya kan mungkin anak ini kan beda-beda tingkat perkembangan anak. Ada yang 4, ada yang 8. Jadi tidak mungkinlah anak yang 4 ini tadi kita bawa ke yang 8, atau yang 8 tadi kita suruh berpikir rendah lagi. Kemudian gurunya harusnya gurunya belum melakukan analisis diagnostik. Apa itu analisis diagnostik? Ya untuk mengetahui tingkat perkembangan anak, sehingga kalau kita tahu tingkat perkembangan anak tidak akan pasif. Kemudian kita memberi strategi pembelajaran yang tepat, strategi pembelajaran yang menarik. Mungkin belum terbiasa dengan strategi kalau awal-awal, tapi kalau sudah lama kan terbiasa. Kita harus menggunakan strategi pembelajaran yang lebih tepat atau media yang lebih tepat. Kurangnya penerapan, misalnya kalau IPA itu lebih ke konseptual kan, lebih kita mengajak ke lapangan atau lebih berhubungan langsung dengan lingkungan siswa. Ada metode yang harus di dalam kelas, jadi sehingga siswa itu lebih aktif kayak gitu Bu. Tidak bosan ya? Tidak bosan ya, jangan yang itu saja. Baiklah Bu, pertanyaan yang keempat yaitu penilaian dan hasil belajar. Di sini kan kemampuan menjawab tes tertulis siswa rendah. Di sini kan setiap kita selesai melaksanakan pembelajaran biasanya kita kan melakukan umpan balik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak tersebut yang telah kita berikan penjelasan atau materi yang telah kita berikan. Iya, tadi yang pertama tadi kan anak belum memahami materi dan
pelajaran tadi. Jadi sehingga hasil belajar anak itu masih kurang karena apa? Gurunya tadi mungkin mengajarkan strategi yang belum tepat atau media yang belum tepat, sehingga memang hasil belajar anak itu sendiri masih rendah. Memang mungkin juga kurang perhatian, kurangnya rangsangan dari seorang guru kepada siswanya. Jadi anak itu masih malas-malasan untuk belajar. Jadi nilainya memang masih rendah, bukan salah anak saja, tetapi gurunya harus menyiapkan media, metode, strategi pembelajaran yang tepat sehingga anak terangsang lebih aktif dan anak lebih rajin belajar atau termotivasi untuk berpikir kritis sehingga hasil belajarnya lebih maksimal. Begitu. Kalau konsentrasi anak Bu bagaimana? menurut Ibu? Mungkin juga salah satu, dia kan mungkin tidak konsentrasi apa karena mungkin dukungan dari orang tua yang kurang. Dia terlalu banyak main, kan anak-anak ini sering bermain. Kalau di sekolah main, pikirannya cuma main. Ya itu tadi, karena strategi guru tadi yang kurang tepat tadi sehingga anak-anak ini kurang konsentrasi belajarnya kayak gitu, Bu. Terima kasih Bu atas tanggapannya, atas eksplorasi penyebab masalah yang saya identifikasi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.